Di seminari menengah, yang orang tua mungkin yang punya anaknya di seminari atau yang pernah masuk seminari, bahkan orang tua umat di sini yang pernah masuk seminari. Ketika masuk di seminari, makanan yang sederhana, misalnya kue bonbon atau permen, yang ketika waktu kita belum masuk seminari itu kita lihat biasa-biasa saja, tetapi ketika di seminari itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Maka kami senang kalau ada umat dari paroki Mariso atau katedral yang membawa snack untuk anak seminari. Makanya kita tunggu nanti jam istirahat setelah olahraga, mandi, lalu setelah itu ada snack. Itu pengalaman yang membahagiakan. Pengalaman yang membahagiakan kalau kita mendapatkan nilai-nilai yang baik di sekolah, khususnya di seminari pada waktu itu. Suatu waktu saya pernah hampir dikeluarkan dari seminari bersama 18 ke 17 orang kami. Waktu masih kelas 0, pada waktu itu masih kelas 0, belum cukup 1 bulan di dalam. Namanya kita yang masuk dari seminari, ada yang dari masuk di seminari ada dulu mungkin yang suka duduk-duduk di pasar, lulus masuk seminari. Ada yang suka duduk di tempat nongkrongan minum ballo, mungkin di tempat pelelangan ikan. Ada mungkin yang selalu pergi misdinar waktu dia di parokinya. Semua itu karakter-karakter dari luar itu, ketika masuk di tahun pertama itu yang paling berat. Sehingga pernah suatu waktu kami ikut-ikut kakak kelas malam-malam supaya dibilang jago. Jago itu kalau besok ada cerita, tadi malam saya begini, kayak jago, padahal itu salah. Akhirnya ikut-ikut lompat keluar jendela. Lihat, orang kan biasa bilang kalau jatuh bintang sebutkan permintaanmu toh. Itu hari tidak ada bintang yang jatuh. Kita lihat atap-atap rumahnya orang, lampu-lampu, enggak tahu juga, heran juga itu hari. Tahu jagonya ada di kelas ini. Rupa-rupanya kakak kelas ada yang didapat, nah lapor semua itu. Ada di kelas yang pernah keluar lompat di jendela malam-malam. Kami hampir saja waktu itu dikeluarkan, tetapi ada beberapa imam yang mempertahankan. Kita kasih kesempatan mereka karena mereka ini dari luar ini beda dengan yang kelas 1 atau kelas 2, sudah pengalaman 1 tahun 2 tahun. Tetapi ini yang baru masuk ini, itu yang tadi saya bilang, ada mungkin orang yang dari suka pergi ke sawah, ada mungkin yang dari pasar, sehingga masih ditata dulu ini kepribadiannya mereka. Jadi kami mendapat pengampunan, tidak dikeluarkan, asalkan ada perubahan yang dilihat selama kurang lebih 2 bulan sebelum pesta pelindung Santo Petrus Kalaver. Jadi jam tidur siang itu kami orang tidur, kami kerja membersihkan kebun. Orang bangun, kita kembali ke pos tempat kerja masing-masing. Setelah itu orang olahraga, kita kembali kumpul di tempat kerja masing-masing. Itu selama 1 bulan. Dan semuanya kami lakukan, dan pada akhirnya pada tanggal 9 September seperti beberapa hari yang lalu ulang tahun seminari, kami diberikan pengampunan dengan tidak dikeluarkan dan bisa ambulasi atau berlibur. Rupa-rupanya pengalaman diampuni adalah pengalaman cinta yang berahmat dibanding pengalaman dapat makanan atau dapat rezeki
atau beberapa dari umat ini kita bersyukur, ada yang naik jabatannya, senang, bahagia. Itu pengalaman yang membahagiakan. Tetapi ingat, pengalaman diampuni adalah pengalaman cinta yang berahmat. Dan itu yang saya dapatkan. Dan dari pengalaman itu, karena orang tua sudah mau carikan saya sekolah yang lain dan sebagainya, sudah sedih dan sebagainya, saya juga sudah masuknya di sini setengah mati dan keluarnya ternyata mudah saja. Akhirnya dari itu masuk ke dalam batin, sehingga jika ada yang bersalah, ketika dia meminta maaf, ketika dia mohon ampun, ada kesadaran bahwa saya ini pernah juga diampuni. Itulah Paulus, dia adalah rasul yang luar biasa. Tetapi lihatlah hidupnya sebelumnya. Dia membunuh para pengikut Kristus. Tetapi dalam perjumpaannya dengan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik, dia mengalami pengampunan dari Allah. Dan ketika dia bertobat, dia menjadi pewarta yang luar biasa. Karena apa? Karena dia mengalami pengalaman diampuni. Dan pengalaman diampuni sekali lagi adalah pengalaman cinta yang berrahmat. Itu pun juga yang dialami oleh Santo Petrus. Bagaimana kalau di sini punya pengalaman masing-masing kalau ada yang bersalah, lalu ada yang minta maaf dan diampuni, yang meminta maaf itu bahagia atau tidak? Pak Lurah? Oh sorry, saya salah sebut lagi nih. Sudah ganti. Saya kemarin salah sebut, kenapa nih Pak Edgar ini tidak balas chatku? Oh saya pakai Pak Lurah. Sudah sekjam tapi rupanya karena sibuk di sawah-sawah. Pernah meminta maaf Pak Lurah, Pak Edgar. Bahagia atau tidak? Itu satu contoh, tidak usah kita cari contoh yang lain. Itu tadi pengalamanku, pengalaman kita masing-masing, pengalamannya tokoh-tokoh yang ada dalam kitab suci. Barang siapa yang tidak berdosa, silakan menjadi orang yang pertama melempari batu. Seorang pelacur toh, dari bacaan minggu-minggu akhir-akhir ini, dia diampuni, tidak ada yang lempar dia. Yesus pun juga mengatakan, saya tidak menghakimi engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dan pengalaman itu menjadi pengalaman yang berahmat bagi dia, dan dia pun menjadi murid Kristus pada waktu itu. Maka saudara-saudari terkasih, melalui sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini, kita diingatkan bahwa kita semua adalah orang-orang yang sudah diampuni oleh Kristus itu sendiri melalui sakramen baptis. Maka sekarang sudah ada air suci di depan tempat air suci. Itu mengingat, bukan hanya ambil air atau mungkin ada yang lupa cuci muka, masih ada ambil satu genggam baru cuci mukanya di situ. Itu sebagai tanda bahwa kita pernah menerima sakramen baptis. Kita disatukan oleh Kristus, kita diampuni oleh Kristus. Jadi pengalaman ini harus kita ingat bahwa saya pernah diampuni, saya pernah dimaafkan. Oleh karena itu, marilah juga kita berusaha untuk mengampuni dan memaafkan. Tidak usah tunggu orang itu minta maaf. Saya maafkan dia kalau dia datang minta maaf. Tidak usah. Kenapa? Dasarnya kita mengampuni bukan karena kasihan, bukan pertama-tama karena dia minta maaf, tetapi karena Allah mengampuni kita tanpa batas. Jadi kalau masih malu-malu, pakai saya begini. Lihat mukanya baru, ku maafkan kau, karena saya adalah anak Tuhan. Begitu saja, karena Tuhan pernah mengampuni saya. Kasih kejam, tetapi dalam hati bilang, saya ampuni kau.
Tetapi saya ampuni itu karena dasarnya saya pun diampuni oleh Tuhan. Kalau tidak yang seperti itu, sambil berdoa sebelum tidur malam. Karena kalau kita mengharapkan orang meminta maaf, syukur kalau orang itu minta maaf. Kalau dia tidak minta maaf, dadah. Syukur kalau orang itu minta maaf. Kalau tidak minta maaf, yang ada ya luka. Padahal Yesus sudah mengajarkan kita untuk mengampuni. Itu yang pertama. Dan yang kedua, melalui sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini mengingatkan kita juga, apakah orang-orang yang sudah diampuni itu mengalami rahmat? Orang itu akan mengalami rahmat jika dia menerima pengampunan itu dan mengubah hidupnya. Itulah yang namanya rekonsiliasi. Jadi meskipun dia bilang dia sudah diampuni, dimaafkan, tapi kalau tidak ada perubahannya, maka itu tidak ada apa-apanya. Percuma, sia-sia. Orang yang mendapat pengampunan harus tampak di dalam perjalanan hidupnya. Ada perubahan, berbalik arah, bahasa Yunaninya metanoia. Ada buah dari pengampunan itu adalah rekonsiliasi. Jika tidak ada rekonsiliasi, Bapak Uskup kah yang ampuni kamu, Paus kah, pastor kah, jika kamu tidak merubah hidupmu, tidak ada gunanya, sia-sia. Yesus pun memberikan bertobatlah, toh dikatakan bertobatlah. Yesus melimpahkan kasihnya kepada semua orang, tetapi itu akan punya dampak ketika orang menyambut kasih itu dan ada perubahan hidup. Persis kalau kita dengar dalam bacaan Injil hari ini, itu Yesus memberikan perumpamaan hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja punya hutang. Dia punya bawahan dan bawahannya itu punya hutang kepada tuannya 10.000 talenta. Dia tidak bisa bayar, dia bersembah sujud mohon ampun. Lalu Tuhan itu menghapuskan utangnya dan disuruhlah pergi. Tetapi ketika ada bawahannya lagi yang punya utang kepada dia, itu hanya 100 dinar. Tadi 10.000, ini 100 dinar. Dia tidak mau hapus, malahan dikasih masuk di penjara. Nanti sudah lunas baru kamu keluar. Padahal ini orang sudah diampuni. Ketika dia dengan bawahannya, dia tidak ampuni bawahannya. Dia tidak ingat bahwa dia juga sudah pernah diampuni. Apa yang terjadi? Dia pun akhirnya mendapat hukuman dari tuannya. Berarti ketika dia mendapat pengampunan pertama, tidak ada perubahan hidup. Harusnya dia perubahan hidup itu seperti apa? Kamu sudah diampuni, ampuni kami juga ini bawahanmu. Tetapi pengampunan yang dia dapat tidak ada wujudnya. Yang ada adalah dia menjebloskan bawahannya. Apa yang terjadi? Dia pun mendapat hukuman yang sama dari tuannya. Ketika tuannya tahu. Ini gambaran apa? Gambaran bahwa biar kita sudah diampuni, kalau kita tidak berubah, kalau kita tidak mengubah sikap kita, cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita mengorbankan diri, maka itu sia-sia. Bukan saya yang bilang, Injil hanya dipersingkat seperti tadi. Dan yang terakhir, karena ini adalah bulan kitab suci, kita diajak untuk senantiasa membaca kitab suci. Tahun depan ya harap ini ada yang dibuat.
entah itu doa dari rumah ke rumah, dalam seminggu sekali ada katekese, pendalaman kitab suci di rukunka dan sebagainya. Oleh karena itu, bacaan ini sangat baik, bisa dilihat dalam e-Katolik atau cek Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Sudah sering saya dengar, apa membawa dampak jika di dalam hidupnya kita. Itu berarti sudah sering didengar tetapi tidak membawa dampak. Maka ini masih tanggal berapa? Tanggal berapa sekarang? 17. Tanggal 17. Bacaan ini silakan baca setiap hari. Sebelum pergi kerja atau sebelum tidur malam, baca terus. Saya yakin akan memberikan kekuatan dan sukacita bagi kita. Semoga Tuhan memberkati kita.